Oke, kita akan lanjutkan dulu sampai dengan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, untuk latihan yang pertama, kita diminta menentukan rumus hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk larutan-larutan yang ada di sini. Mungkin ini agak kurang tepat disebut larutan ya. Kayaknya lebih baik kalau kita sebut senyawa aja ya. Karena ternyata kan senyawa-senyawa ini sukar larut ya. Kita agak kurang tepat kalau sebut ini sebagai larutan. Oke, yang pertama senyawa BaSO4. Nah, kalau kita lihat BaSO4 itu terdiri dari ion barium dan ion sulfat. Nah, barium sulfat walaupun dia sukar larut, ternyata dia masih bisa larut. Hanya jumlahnya sedikit sekali. Nah, pada saat dia mencapai jumlah maksimal yang bisa larut, keadaannya itu adalah keadaan kesetimbangan antara bentuk solid dan bentuk larutannya. Nah, kalau mula-mula kita punya M mol per liter BaSO4, nanti jumlah yang bisa larutnya itu tidak seluruhnya, jadi tidak sama dengan M. Kita misalkan aja sejumlah S. Karena koefisiennya sama, berarti nanti di akhir kita akan memperoleh ion barium dan ion sulfat dengan jumlah S mol per liter. Nah, kalau kita akan menentukan tetapan kesetimbangannya atau kita sebut constanta of solubility produknya, kita tinggal mengalihkan konsentrasi ion barium dan ion sulfat yang dihasilkan. Nah, tadi kita misalkan konsentrasi ion barium dan ion sulfatnya itu sejumlah S. Nah, jadi nanti hubungan S dan KSP-nya adalah KSP reaksi ini atau hasil kali kelarutannya adalah S kuadrat. Oke, kita lanjut yang B berikutnya. Senyawanya itu adalah magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksida ini suatu basa lemah ya. Dia juga ternyata sukar larut. Saat jumlah yang bisa larutnya mencapai maksimal, MgOH2 kali ini terurai menjadi 1 ion Mg dan 2 ion OH-. Tapi tidak seluruh MgOH 2 kali terurai menjadi Mg2+ dan OH-. Nah, kalau kita misalkan terurainya atau terlarutnya sejumlah S, berarti nanti akan terbentuk ion Mg sebesar S juga. Nah, tapi ion OH-nya terbentuk sejumlah 2S karena di sini koefisien OH-nya 2 kali lipat koefisien Mg dan MgOH 2 kali. Jadi nanti dalam keadaan akhir kita akan memperoleh ion Mg S mol per liter jumlahnya dan ion OH- 2S mol per liter. Kalau kita akan hitung tetapan kesetimbangan reaksi ini, berarti caranya ya kita kalikan konsentrasi ion Mg 2+ dikali konsentrasi ion OH-. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Nah, jadi nanti kita akan memperoleh KSP sejumlah S dikali 2S dikuadratkan. Saya geser ya. Nanti konstanta of solubility produknya jadi S dikali 4S kuadrat. Atau kita nanti akan dapat 4S pangkat 3. Nah, berarti kelarutan setiap zat kelihatan di sini tergantung dari jumlah ionnya ya. Kalau ionnya 3, KSP-nya itu nanti 4S pangkat 3. Kalau ionnya 2, seperti barium sulfat, KSP-nya jadi sama dengan S kuadrat. Nah, kita coba lagi untuk senyawa yang C. Yang C ini kita punya senyawanya kalsium fosfat. Kalsium fosfat kalau terurai jadi apa? Nah, kita uraikan dulu. Di sini ada 3 ion kalsium dan ada 2 ion fosfat. Muatan ion kalsium 2+, muatan ion fosfat 3-. Jadi kalau mula-mula kita punya M mol per liter kalsium fosfat, kita anggap yang terlarutnya itu sejumlah S, sejumlah solubility, maka kita akan memperoleh ion kalsium sejumlah 3S mol per liter.
dan ion fosfat sejumlah 2S mol per liter. Nah, kalau akan dihitung nilai KSP-nya, berarti caranya kita kalikan aja konsentrasi atau kelarutan ion kalsium dipangkatkan 3, koefisiennya 3 nih ya, dikali konsentrasi ion fosfat dipangkatkan koefisiennya juga, kebetulan koefisiennya 2. Nah, konsentrasi ion Ca2 plusnya 3S dipangkatkan 3 dikali 2S dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita hitung nanti jadinya KSP-nya itu akan sama dengan 108 S pangkat 5. Nah, jadi kalau jumlah ionnya 5, ternyata KSP-nya jadi segitu. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Yang D, senyawanya itu adalah besi 3 hidroksida. Lihat akan terurai menjadi ion besi, muatannya 3+, dan 3 ion hidroksida, muatannya 1-. Nah, ini seperti biasa, tidak seluruhnya MOH3 kali terurai. Kalau terurai, dia hanya akan menghasilkan sejumlah S ion Fe3+ dan 3S ion hidroksida. Jadi kalau kita akan hitung KSP-nya, caranya konsentrasi ion Fe3+ dikali konsentrasi ion OH- dipangkatkan 3. Jadi S dikali 3S dipangkatkan 3. Nah, ini kalau dihitung jadi S dikali 27 S pangkat 3 atau 27 S pangkat 4. KSP-nya atau tetapan kesetimbangannya akan sama dengan 27 kali dikali kelarutan pangkat 4. Nah, yang E, ini kita punya timah 4 hidroksida. Ini kalau dilihat jumlah ionnya 5 ya, ion timah dan 4 ion hidroksida. Nah, saya langsung cut aja lah ya. Kalau misalnya jumlah SN yang bisa larutnya sejumlah S, berarti SN 4 plusnya akan terbentuk sejumlah S juga. OH-nya akan terbentuk sejumlah 4S ya. Ini langsung aja bagian yang bereaksinya. Jadi kalau kita mau menghitung KSP-nya, berarti konsentrasi SN dikali konsentrasi ion OH- dipangkatkan 4. Jadi S dikali 4S pangkat 4. Jadi kalau kita kalikan nanti jadi S dikali 256 S pangkat 4. Jadi 256 S pangkat 5. Nah, ternyata kalau jumlah ionnya 5, bisa jadi dia KSP-nya itu sama dengan 256 S pangkat 5 atau yang tadi ini 108 S pangkat 5. Jadi tergantung muatan ionnya berapa. Oke, sorry. Kita lanjut yang F. Ini sengaja saya bahas semua biar lancar ya. Yang F PbCl2. Jumlahnya yang bisa larut itu terjadi pada saat tercapai kesetimbangan antara PbCl2 dalam bentuk solid dengan ion-ionnya. Kalau jumlah mol-molnya M mol per liter, dia hanya akan bereaksi sejumlah S mol per liter. Pb2 plusnya akan terbentuk sejumlah S, Cl-nya akan terbentuk sejumlah, ini Cl-nya ada 2. Gitu. Nah, nanti pada keadaan akhirnya kita hanya perlu data jumlah Pb dan Cl-nya. KSP-nya, sekali lagi KSP itu adalah ketuntasan reaksi. Jadi kita menghitung konsentrasi ion-ion yang ada di produk atau sebelah kanan tanda panah bolak-balik dibandingkan dengan reaktan. Cuma reaktannya solid, jadi tidak mempengaruhi perhitungan. Nah, karena kita ujung-ujungnya ngali-ngaliin kelarutan di sini, makanya KSP-nya disebut hasil kali kelarutan.
Nah, jadi jangan bingung kalau ada istilah hasil kali kelarutan. Itu sebenarnya adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi pelarutan zat yang bersangkutan. Yang G, berilium hidroksida. Ini udah kelihatan ionnya 3 ya. Yang udah sih kalau ionnya 3, nanti KSP-nya itu akan sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kita buktikan dulu ya. Tidak seluruh Be terurai, dia mungkin hanya terurai sejumlah S, jadi nanti akan diperoleh Be2+ sejumlah S, dan ion OH- sejumlah 2S mol per liter. KSP reaksi ini berarti konsentrasi Be dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Oh, sekali lagi kalau saya sebut konsentrasi dan kelarutan di sini itu artinya jadi sama aja. Karena kita berbicara tentang semua senyawa yang sukar larut. Bener ya, 4S pangkat 3. Oke, kita sekarang lanjut yang H. Senyawanya adalah perak kromat. Kalau lupa-lupa muatannya, cek lagi aja daftar tabel anion kation. Karena random banget nih muatan ion sama lambang ionnya. Jadi nggak akan bisa dihafalin, pasti harus sering dilihat aja. Jadi nggak ada polanya gitu. Oke, kalau kelarutan Ag dalam senyawa ini adalah S, pasti kromatnya, kebalik. Maaf, ini kan Ag-nya yang 2 ya, kromatnya yang 1. Jadi kalau Ag-nya terbentuk di sini, Ag-nya pasti 2S, kromatnya jumlahnya S. Jadi KSP-nya konsentrasi Ag plus dipangkatkan 2, koefisiennya 2, dikali konsentrasi ion kromat pangkat 1. Jangan ribet antara muatan dan pangkat ya. Nah, ini kan 3 ion, jadi tetap KSP-nya 4S pangkat 3. Oke, tinggal satu nih yang I. Senyawanya itu adalah aluminium sulfida. Al2S3. Nah, ini kalau kita uraikan dia jadi ion aluminium. Ion aluminium muatannya 3+. Ion sulfida muatannya 2-. Ion aluminiumnya ada 2 nih. Indeks aluminiumnya 2. Indeks sulfurnya 3, berarti ion sulfidanya ada 3. Kalau ion Al-nya itu terbentuk atau dihasilkan sebanyak 2S, ion sulfidanya pasti 3S. Nah, kalau kita menghitung KSP-nya, berarti kelarutan Al atau konsentrasi Al dikalikan 2, dikalikan konsentrasi ion sulfida dipangkatkan 3. Jadi KSP-nya 2S kuadrat dikali 3S pangkat 3. KSP-nya nanti jadi 108S pangkat 5. Oke ya. Jadi selesai di video ini kita udah belajar mengenai hubungan S dan KSP.